Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau di sini pas rekamnya pagi ya. Oke. Mudah-mudahan selalu sehat, tetap semangat. Dan jangan lupa untuk berdoa. Mudah-mudahan pandemi ini segera diangkat. Baik, kita masuk ke materi mengenai praktik pembuatan snap. Pemerintah Indonesia menargetkan pada tahun 2019 seluruh penduduk memiliki akses sanitasi dan air bersih. Namun kenyataannya untuk akses sanitasi di 34 provinsi di Indonesia itu baru di tahun 2019 baru menunjukkan angka 73,9 secara nasional. Nah, untuk Yogyakarta adalah sebagai provinsi yang telah mencapai cakupan sanitasi tertinggi, yaitu sebesar 100%. Berapa Kalimantan Selatan? Kalimantan Selatan baru mencapai 72%. Nah, seperti itu gambaran cakupan sanitasi di 34 provinsi. Dalam hal ini yang dilaporkan oleh Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi masih ada 51 juta orang yang buang air besar secara sembarangan. Nah, kira-kira dari 51 juta tadi memang akses buang air besarnya itu sekitar 67%-an lah. Artinya ada yang pinjam ke tetangga, ya, ada jamban komunal misalnya seperti itu, ataupun menggunakan cubluk dengan sarana BAB-nya. Nah, sisanya yang masih dibuang secara sembarangan. Ada yang ke kebun, ada yang ke sungai, nah, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi, bagaimana sih kita mewujudkan sebuah jamban? Kita masuk ke pengertian jamban dulu, kita review aja ya. Jadi, jamban merupakan tempat yang aman, nyaman. Jadi kalau tempat itu tidak aman dan nyaman, berarti definisi ini bisa diganti ya. Jadi definisi jamban adalah tempat yang aman dan nyaman yang dapat digunakan sebagai tempat buang air besar. Pengertian bebasnya seperti itu. Untuk jamban sehat mesti memiliki fasilitas pembuangan tinja. Mengapa? Karena dengan fasilitas pembuangan tinja itu kita dapat mencegah kontaminasi ke badan air. Kemudian juga dapat mencegah kontak antara manusia dengan tinja. Membuat tinja tersebut tidak dihinggapi oleh lalat, serangga lainnya. Ya. Kemudian bau yang tidak sedap itu bisa kita cegah. Dan yang penting juga adalah konstruksi dudukannya yang dibuat aman, baik, dan mudah dibersihkan. Nah, secara keseluruhan bangunan jamban itu dapat menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah bangunan bagian atas. Bagian atas disebut dengan rumah jamban. Ya, disebut dengan rumah jamban. Kemudian untuk bagian tengah, slab atau dudukan jamban. Nah, ini ya, dudukan jamban yang hari ini kita akan bicarakan. Dan yang terakhir adalah bangunan bagian bawah atau penampung tinja. Baik, untuk bangunan atas atau rumah jamban itu harus terdiri dari atap, rangka, dan dinding. Nah, apakah boleh tidak beratap? Apakah boleh tidak berangka? Apakah boleh tidak berdinding? Nah, itu kembali lagi kepada pengertian jamban. Bahwa jamban adalah tempat yang aman dan nyaman, ya. Oke. Ada atap, ada rangka, ada dinding.
Nah ini yang kedua adalah di bagian tengah, slab atau dudukan jamban. Slab itu menutupi sumur tinja atau pit, dilengkapi dengan tempat berpijak, terbuat dari bahan yang cukup kuat, mampu menopang penggunanya. Bahannya harus tahan lama, mudah dibersihkan. Dapat terbuat dari kayu, beton, bambu, ataupun tanah liat, pasangan bata, dan sebagainya. Nah, untuk model seperti ini memerlukan tempat abu atau air. Kenapa abu? Abu itu digunakan agar bau yang keluar menjadi minimal. Nah, jadi penaburan sedikit abu ke dalam sumur tinja untuk mengurangi bau, kemudian mengurangi kadar kelembaban dan membuat tidak menarik nadi vektor, dan hal ini lalat untuk berkembang biak. Air dan sabun digunakan untuk mencuci tangan dan membersihkan bagian yang lain, seperti itu. Jadi tidak memerlukan air yang banyak. Untuk yang terakhir adalah bangunan bagian bawah atau penampung tinja. Ini nanti Anda sendiri ya, seperti apa, konstruksi seperti apa. Kita fokus ke bagian tengah atasnya. Baik, slab atau bangunan bagian tengah tadi sudah ya. Ada penutupnya, kemudian dibuat dari bahan-bahan yang kuat, mudah dibersihkan, dan sebagainya. Nah, ini adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan slab. Ya, yang pertama itu adalah kita siapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan ember, caku, martil, cetok, dan tang. Tipe apa tang itu kaitannya nanti dengan bahan yang digunakan seperti bendrat. Tahu bendrat ya, besi. Nah, bendrat bukan besi ya, besi kecil. Nah, besi kecil bendrat berarti pengikatnya. Adapun bahan yang digunakan besi kecil berdiameter 6 mm, papan kayu, pasir, semen air, krakal atau kerikil, kemudian pipa PVC 4 inci, paku serta koran. Bagaimana cara kerjanya? Yang pertama adalah kita mempersiapkan alat bahan. Selanjutnya, tahap pertama untuk membuat slab PVC adalah membuat cetakan. Nah, cetakan terbuat dari papan kayu dengan ukuran 60 x 70. 60 x 70. Kemudian kayu, potongan kayu tadi dirangkai untuk cetakan berbentuk kotak persegi atau 4 persegi panjang dengan bantuan paku dan martil. Ya. Selanjutnya, cetakan ditempatkan pada permukaan yang rata dan dialasi dengan koran. Nanti kalau tidak rata, hasilnya tidak bagus ya. Selanjutnya, tahap kedua dalam pembuatan slab ini adalah membuat tulangan besi. Caranya, besi berdiameter 6 mm dipotong ya, dengan ukuran tertentu. 60 cm sebanyak 6 buah, kemudian 70 cm sebanyak 6 buah. Ini disesuaikan dengan ukuran sebelumnya ya. Tadi kan kita membuat mal ya, mal dari kayu. Lanjutnya memotong kawat bendrat untuk mengikat. Nah, ini tadi untuk pengikatnya tadi ya, digunakan kawat bendrat untuk mengikat besi, kemudian dirangkai menjadi tulangan besi. Nah, ini kegiatan-kegiatannya. Nah, selanjutnya adalah kita membuat adonan. Perbandingan yang digunakan untuk bahan adonan ini 1:1:1. 1 kerikil atau krakal, 1 bagian semen, dan 1:1:2. Maaf, salah baca ternyata. Jadi perbandingannya, ibu ulang ya. Jadi perbandingannya untuk bahan adonan itu 1:1:2, yaitu 1 bagian krakal, 1 bagian semen, dan 2 bagian pasir. Semua adonan ini dicampur dengan menambahkan air secukupnya sampai menjadi buluh. Seperti itu ya. Langkah selanjutnya adalah meletakkan pipa PVC berdiameter 4 inci di tengah-tengah cetakan. Ini untuk apa? Pipa PVC ini nanti sebagai jalan masuk dari
iya kotoran manusia. Nah, langkah berikutnya adalah adonan yang telah dibikin tadi dimasukkan ke dalam cetakan hingga setengah. Nah, kemudian letakkan tulangan besi di atasnya. Ya, kemudian baru dituang lagi adonannya sehingga besi itu tenggelam sekitar 7 cm lah, ya. Lanjutnya adalah meratakan adonan yang dicetak. Biarkan mengeras sekitar 3 sampai 4 hari. Nah, itu seperti itu ya. Nah, ini langkah-langkah dalam gambar bisa diperhatikan, itu sama saja ya. Nah, proses pengeringan sehingga kita dapat memperoleh cetakan jamban. Nah, berarti apa peletakan cetakan jamban itu seperti yang digambar di samping ini, ya. Jadi di bagian bawah ada lubang tadi ya, lubang pit tempat penampungan kotoran, yang mana di atas lubang penampungan kotoran tadi kita letakkan slab. Nah, ya, kita letakkan slab tadi. Untuk kelebihannya, karena kita menggunakan dari beton, maka kekuatannya terjamin. Ya, kekuatannya terjamin. Memang lebih mahal karena itu termasuk ke dalam kekurangannya. Nah, dan umur pemakaiannya pun lama. Apakah dari semen saja slab itu? Tidak. Slab bisa juga dibikin dari kayu, bisa juga dibikin dari bambu. Cuma itu tadi ada kelebihan dan ada kekurangannya. Contoh, misal slab itu terbuat dari bambu. Kelebihannya murah, ya murah, karena tidak memerlukan bahan-bahan seperti yang tadi kita sama-sama simak. Nah, namun ada beberapa kekurangan, mungkin banyak kekurangan kalau menurut petunjuk dari katalog Jamban Sehat menyebutkan bahwa kekurangan dari slab bambu itu licin bila basah. Kemudian lalat pun dapat keluar masuk apabila kita lupa meletakkan kembali penutupnya. Kemudian juga kekuatan bambu itu bisa berkurang. Kenapa? Karena ada rayap. Ya, kemudian terkena cairan air ya, sehingga fajar basah banjir jabuk. Nah, jadi tidak mudah dibersihkan. Slab bisa juga berlubang, umur pemakaiannya singkat. Nah, seperti itu. Makanya di antara beberapa slab yang disarankan itu adalah slab yang terbuat dari beton, ya. Biaya lebih mahal daripada slab kayu. Lalat pun juga masih dapat masuk apabila penutupnya lupa diletakkan kembali. Dan juga ada kekurangan lain apabila yang menggunakan jamban ini adalah orang yang berukuran berat, ya, itu juga dapat menimbulkan masalah. Masalahnya di mana? Nah, karena pondasi yang ditaruh di sini, kekuatan pondasi ini juga berpengaruh dalam hal menopang siapa yang ada di atasnya. Nah, seperti itu ya untuk pengantar praktikum slab. Kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusi lewat grup ya. Saya cukupkan. Kita terus berdoa semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.